Salam sukacita. Mari kita lihat di dalam sebuah ayat yang luar biasa. Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saudara, pada waktu kita diundang pesta ada dress code. Kadang-kadang baju santai, kadang-kadang baju pesta, kadang-kadang baju formal. Dan pada waktu perjamuan Allah dimulai ada dress code. Saudara, dan saat ini Tuhan berkata salah satu adalah pakaian kekudusan. Pada waktu Tuhan meminta kita memakai pakaian kekudusan, ada banyak orang yang berkata, bagaimana saya kudus? Seringkali kita jatuh dalam dosa. Seringkali kita bohong, pikiran saya melayang. Masih ada kenajisan, masturbasi. Masih ada semua keinginan akan dunia. Tapi Alkitab berkata, kalau kita mengaku dosa, kalau kita ini terus berkata, Tuhan beracaralah dengan hatiku. Mari beresi cara pikiranku. Tuhan, aku mau belajar dan belajar, ampuni. Ayatnya berkata, sekalipun dosa kita semerah kemisi, maka Tuhan memberikan kita kesempatan untuk dibasuh dan menjadi putih seperti salju. Tetapi apakah kita mau setiap malam berbicara kepada Tuhan, membereskan hati, ataukah kita tidak peduli? Seringkali kita membiarkan pikiran kita melayang-layang. Dan saya mau berkata, apa yang kau pikirkan? Seringkali itu yang terjadi. Seringkali kita membiarkan kita bicara apa saja. Sedangkan Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Dan barang siapa menggemakkannya akan memakan buahnya. Karena itu pada waktu kita mau berkata berpakaian kekudusan, mari mulai dengan membenahi hati. Mulai dengan mendidik supaya otak kita berpikir yang benar, berpikir yang manis, berpikir yang positif, berpikir yang selalu saudara mementingkan kepentingan Tuhan dan orang lain. Mari kita belajar mendidik mulut kita. Dan jangan lupa setiap malam, mari ambil waktu untuk minta ampun, membereskan, minta Tuhan menerangi supaya kita berpakaian kekudusan. Tetapi saya masih ingat apa yang ayah saya katakan. Seberapapun kita ini mau dan mendidik, kalau tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Dan saya berkata, Pak, bagaimana? Tuhan berkata yang pertama, Dia berkata selalu baca Alkitab. Baca Alkitab adalah dasar untuk merubah cara pikir, cara lihat, cara pandang dan hati kita. Mari siapkan, mari didik, mari paksa. Baca Alkitab pagi kalau perlu, siang dan sore. Ayah saya membaca Alkitab 5 kali dalam sehari. Pada waktu dia bangun jam 4 pagi, pada waktu dia bangun jam 8, saudara ada setelah dia mandi, pada waktu saudara dia setelah makan siang, setelah makan saudara pada malam dan sebelum dia tidur. Sekali lagi dia mendidik untuk semua hidupnya bergerak seirama dengan Tuhan. Itulah kekudusan. Tetapi yang kedua, kekudusan artinya saudara punya sebuah tekad bahwa hidup ini harus tepat pada sasaran. Jangan sampai miss the target. Apakah hari-hari ini saudara punya visi? Apakah saudara tahu kenapa saudara hidup? Apakah saudara tahu destiny apa yang sudah Tuhan tulis bahkan pada waktu engkau di dalam kandungan? Saudara, pada waktu saya mengandung anak saya yang pertama, saudara, Tuhan menunjukkan namanya adalah Stephen. Dan dia lihat, dan saya lihat, saudara, dia menjadi raja. Dia memimpin, saudara, banyak orang. Dia mulai berkhotbah, tapi dia juga bekerja dan menghasilkan banyak uang. Saudara, dan saya mulai perkatakan ini dalam hidupnya. Saudara, dan pada waktu itu dia baru berusia 8 tahun. Dan muncullah film Simba atau film tentang raja itu. Saudara, dan tiba-tiba dia berkata, Mama, aku tahu itu destiniku. Dan dia berkata, saya tidak sabar jadi king
Nah, saya tidak sabar untuk kerja. Tiba-tiba di usia 10 tahun dia mulai berkata, saya mau jualan ini, jualan itu. Dan tiba-tiba dia menjual banyak hal dan menghasilkan banyak uang di umur yang sangat muda. Kenapa? Dia tahu destininya. Dan dia mulai menuju ke sana. Berbeda dengan anak saya yang kedua. Saudara, anak saya yang kedua pada waktu kecil dalam kandungan, Tuhan berkata namanya Joshua. Dia akan melayani, dia akan membebaskan banyak orang. Dan dia juga akan mengabarkan Injil di setiap tempat, di pelosok dan di mana-mana. Saudara, di dalam mimpi saya dia cerewet sekali, saudara. Dia ngomong dan ngomong dan ngomong, saudara. Dan benar, saudara. Kalau kakaknya umur 3 tahun baru bicara, adiknya umur 1 tahun kurang sudah bicara apa saja. Saudara, dan dia bicara dan bicara dan dia berkhotbah dan berkhotbah. Dan sejak kecil dia menjadi pemimpin di sekolah dimanapun. Saudara, guru-guru berkata ada sesuatu yang unik. Semua teman mengikuti dia dengan sukacita. Inilah destiny. Inilah sebuah panggilan, calling yang setiap orang punya. Dan saudara dan saya cuma butuh mengenalinya dan mengikut orbit itu. Jangan biarkan kita kehilangan orbit kita. Jangan biarkan kita kehilangan calling kita. Karena itu artinya kita tidak memakai baju kekudusan. Tapi pada waktu kita ada di dalam calling yang sebenarnya, kita akan semakin kuat dan semakin kuat. Kita merasakan passion, kita akan merasakan gelora, dan kita diciptakan untuk itu. Tetapi pakaian kekudusan yang ketiga adalah artinya saudara dipisahkan dari dunia. Dan saudara memilih untuk mendahulukan Tuhan dalam segala perkara. Berapa banyak dari kita pada waktu kita mau menikah kita tanya Tuhan. Pada waktu kita mau tinggal di mana kita tanya Tuhan. Pada waktu kita mau kerja kita tanya Tuhan. Ini mungkin hal kecil tapi inilah artinya kudus. Dipisahkan bahwa hidupmu tidak milikmu lagi tapi milik Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan kita harus seizin Tuhan, kehendak Tuhan, dan kita memilih jalan bersama Tuhan. Saya melewati ini lebih dari 55 tahun. Setiap perkara saya coba bawa dan tanya Tuhan. Dan saya tidak pernah menyesal. Ini adalah perjalanan yang terindah. Seringkali saya berkata, Tuhan, why? Kenapa tidak yang itu lebih menarik? Dan seringkali Tuhan tidak menjawab. Tapi ujungnya hari ini saya melihat sebuah hidup yang sangat berbahagia. Sebuah hidup yang sangat kelimpahan. Sebuah hidup yang sangat sukses. Sebuah hidup yang sangat-sangat berjalan dalam kasih karunia. Dan itu karena apa? Tuhan tidak pernah pilihkan kita yang negatif. Tuhan pilihkan best of the best. Saudara, ada sebuah ayat lagi yang lain. Dikatakan di dalam Zakaria 3, 4, dan 5. Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayani. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Joshua imam besar itu berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian dia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya, mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Saudara, Tuhan sangat ingin melepaskan kita dari pakaian yang najis, pakaian yang kotor, pakaian yang berdebu, pakaian yang meletihkan, pakaian yang membelenggu kita. Tapi harus kita yang mau. Harus kita berkata, Tuhan, saya mau. Lepaskan semua pakaian ini. Maka dia dengan sukacita akan mengenakan serban tahir. Saudara, artinya pikiran yang benar. Karena peperangan itu ada di kepala kita. Pada waktu yang lain berkata, ini masa-masa sangat susah. Kamu tidak akan dapat pekerjaan. Kalau saudara mulai berkata, aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku percaya ada pekerjaan, bahkan lapangan pekerjaan bisa terbuka bagiku. Aku percaya bahkan aku bisa memberi banyak dampak kepada orang-orang lain.
maka sesuai dengan cara berpikirmu, engkau bisa menjadi seperti itu. Saya berdoa kita semua hari-hari ini mulai mengenakan serban tahir. Maka jubah kekudusan juga akan menjadi bagian kita. Mari buang kekotoran, keletihan, marah, iri hati, negatifan, bahkan pesimis, ketakutan. Tapi mari kenakan sukacita. Kenakan jubah resepsi, jubah pesta. Mari berpesta dalam kasih, berpesta dalam anugerah, berpesta dalam jaminan, berpesta dalam perjanjian. Kenakan serban tahir. Mulai perbarui cara pikir kita. Dan kita akan menikmati jubah kekudusan.